Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pratiwi. Saya mahasiswa dari STKIP Apus Dompu, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Sastra dan Indonesia, semester 2 kelas B. Belajar dari istilahnya dari belajar dari rumah, berarti naiknya tidak diperbolehkan untuk berkumpul dalam satu tempat, ya. Berarti kalau keboro-boro di suatu tempat, misalnya di dalam sekolah, kemudian khusus lagi tidak dianjurkan kekoloreki di adik kelas, dikhawatirkan COVID itu akan menular. Berkali. Eta baba, iyo, baba berpikir, iyo, tirai, itu nangis tuh pikir baba, dia. Ya, seperti yang kalian lihat dari video sebelumnya, saya sudah melakukan pengamatan dari anak-anak di SD kelas 1, dan video kedua saya melakukan pengamatan dari ibu dan anak yang umurnya sekitaran lebih dari 1 bulan. Sebelum saya menyimpulkan dua video tersebut, izinkan saya untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Apa sih pemerolehan bahasa B1 dan B2 itu? Pemerolehan bahasa pertama atau B1 adalah proses alami anak untuk mempelajari bahasa pertamanya atau bahasa ibu dan lingkungan sekitarnya, biasanya sejak lahir sampai usia dini. Sedangkan pemerolehan bahasa kedua adalah proses seseorang mempelajari bahasa selain bahasa pertama yang biasa dilakukan melalui pembelajaran formal maupun informal, dan biasanya terjadi setelah anak menguasai bahasa pertama atau bahasa ibu. Di video pertama ada anak-anak SD 17 yang sedang melakukan proses pembelajaran, dan guru tersebut menggunakan pemerolehan bahasa B1 dan B2. Di situ saya menyimpulkan bahwasannya guru tersebut menggunakan bantuan dari bahasa pertama atau B1 untuk menjelaskan kepada siswa-siswinya yang belum sepenuhnya mengetahui pemerolehan bahasa kedua. Lalu, mengapa kita harus menggunakan pemerolehan bahasa kedua jika lebih gampang menggunakan pemerolehan bahasa pertama? Jadi begini ya teman-teman, memang menggunakan pemerolehan bahasa pertama lebih mudah diproses secara alami. Namun, mempelajari pemerolehan bahasa kedua juga lebih penting, karena menggunakan bahasa kedua dapat membuka pintu komunikasi yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan kognitif dan memberikan pemahaman budaya yang lebih mendalam. Sedangkan di video kedua ada ibu dan anak yang umurnya sekitaran 1 bulanan lebih, dan di video itu ibu menggunakan pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahasa pertama adalah proses alami seorang anak mempelajari bahasa pertamanya dari lingkungan sekitarnya, sejak lahir sampai usia dini. Bukan hanya itu, memang pada dasarnya anak-anak perlu mengenal bahasa pertama atau bahasa ibu terlebih dahulu, karena bahasa ibu menjadi dasar penting bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Bahasa ibu memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, komunikasi yang efektif, dan membantu anak membangun identitas sosial. Mungkin cukup sekian yang bisa saya simpulkan dari kedua video tersebut.
Mohon maaf jika ada kekurangan atau penyusunan kata yang tidak sesuai. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.